Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana berdoa yang benar supaya Allah cepat mengganti uang saya yang ditipu karyawan? Apa amalannya? Pertama teman-teman, kita cari penyebabnya. Jangan langsung minta solusinya. Kalau kita minta solusinya, bisa dikasih cepat, bisa dikasih lambat. Tapi kalau kita cari sebabnya, ada solusi atau belum ada solusi, kita bisa menerima. Kalau Bapak pernah ditipu karyawan, maka evaluasi terlebih dahulu. Kenapa Allah mengizinkan orang menipu kita? Itu yang pertama. Kenapa? Ada salah apa? Jadi teman-teman, berumusnya begini ya. Teman-teman yang hadir di Jogja kemarin, kita sudah sampaikan. Apapun musibahnya, kecil atau besar, sering atau jarang, ditipu orangkah, atau dikhianati karyawankah, atau dijauhi saudarakah, silahkan evaluasi 5 hal. Setiap musibah ini, evaluasi 5 hal. Cek, pertama, setiap ada musibah, evaluasi. Hubungan kita dengan Allah, seperti apa? Sholat kita, wajibnya seperti apa? Subuhnya, jam berapa? Sendiri atau berjamaah, di rumah atau di masjid. Cek terlebih dahulu, hubungan kita dengan Allah. Sholat sunnah kita seperti apa? Qobliyahnya seperti apa? Ba'diyahnya seperti apa? Cek, yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Apapun permasalahannya, silahkan evaluasi 5 hubungan ini. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, evaluasi hubungan kita dengan orang tua. Dengan orang tua gimana hubungannya? Baik atau tidak? Sedang marah-marahan atau tidak? Sudah silaturahim atau belum? Sudah telepon atau belum? Cek hubungan kita dengan orang tua. Kalau dengan orang tua aman, maka cek hubungan berikutnya, hubungan kita dengan pasangan kita. Baik nggak dengan pasangannya? Nafkahnya ditunaikan atau tidak? Suka bohong nggak dengan pasangannya? Suka zolim nggak dengan pasangannya? Ini cek yang ketiga. Kemudian yang keempat, cek hubungan kita dengan anak-anak kita. Teman-teman yang bisa tulis, silahkan tulis ya. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Cek hubungan kita dengan anak kita. Seperti apa? Anak itu sudah dapat nafkah atau belum? Bagaimana dengan perhatian kita kepada anak-anak kita? Bagaimana dengan pendidikannya? Sudah dibayar belum SPP-nya? Sudah dikasih belum uang jajannya? Cek. Kemudian yang terakhir, hubungan kita dengan saudara kita dan mitra bisnis kita. Ini 5 hal ini teman-teman, silahkan dicek. Silahkan dicek. Kalau ada musibah, kecil ataupun besar, ditipu orang, dikhianati pasangan, atau diambil uangnya, tidak dikembalikan, maka cek 5 hal ini. Cek 5 hal ini. Pertama, hubungan kita dengan Allah. Cek. Yang kedua, hubungan kita dengan orang tua. Cek. Yang ketiga, hubungan kita dengan pasangan. Cek. Yang keempat, hubungan kita dengan anak. Cek. Yang kelima, hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Cek. Jadi 5 hal ini kita cek. Kira-kira ada nggak yang bermasalah? Kalau ada yang bermasalah, ya pantaslah kamu ditipu. Orang sama saudara saja kamu jahat. Pantaslah kamu ditipu orang. Orang istri kamu aja kamu zolimi. Pantaslah kamu ditipu. Orang sama orang tua saja kamu nggak pernah silaturahim. Jadi teman-teman silahkan cek 5 hubungan ini. Insya Allah kalau 5 hubungan ini aman, apapun masalahnya akan segera datang solusinya. Karena musibah itu tidak datang tiba-tiba. Ada sebab, ada tujuannya. Ingat teman-teman ya, setiap masalah ada solusinya. Setiap musibah ada hikmahnya. Tinggal kita bagaimana mencari celah untuk bersyukur. Jadi silakan cek 5 hal ini. Kalau clear, insya Allah clear. Kalau belum clear, maka diperbaiki. Insya Allah akan ada solusinya. Apalagi cuma 40 juta. Saya ada seorang kawan ya, datang ketemu saya. Ustadz, saya kena tipu 1 juta. Gimana ceritanya? 1 juta apa nih? Kalau 1 juta rupiah kan, ya cuma 1 juta. Kan bisa cari lagi. Mudah untuk menyabarkan. 1 juta apa? 1 juta dolar. 1 juta dolar itu 15 miliar. Jadi, teman-teman, ujian itu bukan besar kecilnya.
Tapi bagaimana cara kita menerimanya? Ada orang yang ujiannya kecil tapi berisik, omongannya sudah kemana-mana. Ada orang yang musibahnya kecil, ngeluhnya besar. Sementara ada orang yang musibahnya besar, tidak mengeluh, tapi datang kepada Allah. Jadi teman-teman, bukan besar kecil musibahnya, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Saya dulu kena tipu 30 juta, tapi saya ikhlas, mungkin saya kurang sedekah. Mungkin teman-teman, mungkin. Jadi kalau teman-teman pengusaha, berdagang, kena tipu itu sesuatu yang wajar. Mana ada pengusaha gak pernah kena tipu? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Ada jatah-jatah, mungkin ya, mungkin sedekahnya kurang, mungkin zakatnya belum ditunaikan. Ini nasihat ya, untuk diri saya pribadi dan teman-teman semuanya. Kalau misalkan usaha, kena tipu, cari modal lebih besar, kena tipu lebih banyak. Cari modal lagi, kena tipu. Maka evaluasi. Mungkin ada ribanya, mungkin sholatnya, atau mungkin sedekahnya, atau mungkin yang lebih parah, zakat usahanya tidak ditunaikan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma khalatatis sadaqatu malan illa ahlakathu. Tidaklah harta yang bercampur dengan zakat kemudian tidak ditunaikan, kecuali harta itu akan rusak. Maksudnya apa? Kalau bapak, ibu punya uang 100 juta, kan sudah kena nisab zakat. Kemudian tidak ditunaikan, maka akan rusak usahanya. Kenapa? Ada harta orang miskin, anak yatim yang bapak pegang tidak ditunaikan. Jadi teman-teman, hati-hati. Mungkin ada rezeki yang tidak halal. Mungkin ada kemungkinan. Mungkin ada dosa kepada suami. Ada kemungkinan. Mungkin dia bergibah. Ada kemungkinan. Mungkin dosanya kepada istri. Ada kemungkinan. Mungkin dosa kepada anak. Ada kemungkinan. Jadi semua yang tidak enak itu menghapus masa lalu kita.